Ya, Sebentar Pak. lagi kita akan tahun baru, Jonas. Gimana analisa saya ke depan tentang capres-cawapres terkuat? Terjadi enggak, Jonas? Betul sekali, Pak. Tepat, Pak. Terjadi. Iya kan? Itu Ya. sudah saya beritahu 2 tahun yang lalu cawapres. Capres tahun 1 tahun. Betul enggak, Jonas? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, di penghujung tahun 2023 ini, kembali kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Daud-Tony atau Evangelis Daud-Tony untuk menghadapi tahun 2024, tentunya di tahun depan. 1 hari lagi ya. Ini hari terakhir barangkali ya. Ini hari terakhir ya. Jadi besok kita sudah tahun 2024. Dan tak lupa juga saya mewakili channel Terang Kemuliaan ingin mengucapkan kepada kalian semua selamat tahun baru 2024. Happy New Year 2024. Kita buka lembaran yang baru. Kita tinggalkan lembaran yang lama. Dan biarlah kita membuka lembaran yang baru ini penuh dengan semangat. Dan apa yang telah kita lakukan di tahun yang lama, di tahun 2023, itu bisa menjadi cerminan untuk kita semua. Kita ambil yang baik ya, yang positifnya, dan kita tinggalkan tentunya yang negatifnya atau yang jelek-jeleknya. Dan kiranya di tahun 2024 ini, iman kita semakin menggebu-gebu lagi, semakin bergelora di dalam Tuhan. Kita berjalan di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan dalam apapun juga, kemana kita pergi, apapun yang kita lakukan. Dan niscaya percaya bahwa Tuhan akan melancarkan segalanya, karena Tuhan itu Sang Maha Kuasa. Sungguh bangga, Tuhan akan bangga melihat anak-anaknya berjalan di jalannya. Tentunya Dia pun akan memberikan berkat-berkatnya untuk kita semua. Amin ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berkumpul lagi di penghujung tahun 2023 ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu atau pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Daud-Tony ataupun Evangelis Daud-Tony. Kiranya Kau berikan kami hikmat marifat agar apa yang disampaikan bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, ampuni segala perbuatan kami. Berkati kami akan mendengarkan pesan-Mu ya Bapa. Dan pimpin kami semua ya Bapak. Pimpin kami semua untuk menghadapi tahun 2024 nanti Bapak. Yaitu esok hari. Pimpin kami dalam setiap langkah kami dimulai dari awal tahun ini. Biarlah tahun 2024 ini menjadi tahun kemuliaan di dalam kehidupan kami untuk nama-Mu ya Bapak. Tahun kemuliaan untuk Allah Bapa melalui apa yang kami lakukan sehari-hari tentunya sepanjang tahun 2024 ini nantinya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua, ampuni dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, di penghujung tahun 2023 ini juga saya ingin men-share ya sebuah ayat yang tentunya bisa menjadi kekuatan untuk kita semua untuk menghadapi tentunya 2024 nanti, esok hari penuh dengan semangat tentunya ya. Mari kita buka di Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4 ya. Di sini akan saya bacakan untuk kalian semua. Di Yesaya 50 ayat 4 yang berbunyi seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya ulangi ya. Yesaya 50 ayat 4 berbunyi seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kiranya ayat ini bisa kita gunakan di tahun 2024 ini ya, dimana kita belajar lewat ayat ini bahwa biarlah kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Berkat tidak hanya berbentuk materi, tapi juga bisa membentuk semangat melalui ucapan kita. Jadi di dalam 2024 ini, lewat ayat ini diajarkan bahwa apa yang akan kita katakan, apa yang harus kita katakan dalam kehidupan kita itu, kiranya apa yang keluar dari mulut kita itu bisa membangun semangat orang lain tentunya. Apalagi yang sedang
dalam keadaan susah, keadaan letih lesu, bisa menimbulkan semangat. Jadi perkataan kita itu ada manfaatnya, tidak melakukan perkataan yang sia-sia. Dan perkataan kita tentunya didapat dari mana? Kita dapatkan dari hikmat Tuhan yang kita dapatkan setiap pagi, tentunya dalam renungan firman, di mana kita setiap pagi bangun tidur, kita membuka diri kita untuk menghadap Tuhan sejenak di pagi hari untuk mengawali setiap hari yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita beraktivitas pagi-pagi, kita berdoa sama Tuhan, kita baca firman, dan kita tentunya akan mendapatkan hikmah yang diberikan oleh Tuhan untuk hari-hari tersebut. Nah, kiranya ayat ini bisa menjadi berkat dan bisa memperkuat keimanan kita tentunya di tahun 2024 ini. Sahabat yang kemuliaan, langsung saja kita akan dengarkan firman atau pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud atau Pastor Daud. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua atas supportnya terhadap channel Terang Kemuliaan. Dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa tentunya? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, selamat menyaksikan. Gimana Halo, Pak. kabarnya Jonas? Luar biasa, Pak. Nah, kita doa dulu ya. Siap. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, kuasa Elohim melihat kami secara pribadi, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Jonas, Amin. Ya, Pak. sebentar lagi kita akan tahun baru, Jonas. Gimana analisa saya ke depan tentang capres-cawapres terkuat? Terjadi enggak, Jonas? Betul sekali, Pak. Tepat, Pak. Terjadi. Iya kan? Itu Iya. sudah saya beritahu 2 tahun yang lalu cawapres. Capres tahun 1 tahun. Betul enggak, Jonas? Betul, Pak. Dan itu terjadi. Nah, sekarang orang pada nanya saya analisanya 1 atau 2 putaran. Oh. Menurut pendapat Pak Daud pribadi gimana, Pak? Yang diharapkan itu dari saya putaran. supaya 1 putaran. Yang Iya. diharapkan tuh berapa, Jonas? 1 putaran. Tetapi itu sulit, Jonas. Oh, peluangnya sulit, Pak ya? Sulit, Jonas. Mungkin bisa 2 putaran. Oh. Tapi kalau 2 putaran, yang perlu diwaspadai itu kalau nomor 1 Anies lolos putaran pertama. Jadi kalau Anies lolos putaran pertama, nah itu seru sekali di putaran kedua. Iya. Ngerti, Jonas? Ngerti, Pak. Jadi kalau Jadi sampai diharapkan 1 putaran, Pak ya. Tapi kalau sampai 2 putaran, yang lolos putaran pertama itu Anies Caimin urutan nomor 1. Nah, ini seru sekali di putaran kedua. Iya, Pak. Nah, putaran berapa, Jonas? Kedua seru, Pak. Kalau capres nomor 1 lolos. Tapi itu berat juga lolosnya. Gitu, Pak ya. Tapi kalau yang lolos putaran pertama itu Ganjar berhadapan dengan Prabowo, nah
itu mudah ditebak. Oh, Mudah di apa, Jonas? ditebak, Pak. Yang di atas angin siapa tuh? Karena lihat survei sekarang udah kelihatan. Oh, Karena masa dari tempatnya nomor 1 Anies itu susah diprediksi. belum kelihatan, Pak ya. Susah diprediksi, sulit untuk disurvei. Ya. Itu namanya gerakan bawah tanah senyap. Wah, ini seperti waktu Pak Daud masih tugas ini dulu ya. Masih ingat enggak kejadian 2004 SB yang menang, dan itu sulit diperhitungkan, betul? Ya. Betul. Nah, seperti saat ini, karena perlu Jonas tahu bahwa Pilpres ini itu luar negeri juga melihat dan memantau dan melihat dukungan, Jonas. Ikut campur juga ya, Pak ya, luar negeri, Pak ya, dukung ya, Pak ya, salah satu Karena capres, berhubungan dengan investasi. Nah, jadi mereka pun juga punya kepentingan di luar negeri, dalam negeri Indonesia. Betul. Terutama Amerika. Ya. Kedua China. Negara-negara besar, Pak ya. Ketiga Rusia. Ya, itu perlu dipertimbangkan juga, Jonas. Jadi Indonesia ini secara keseluruhan itu dipantau oleh dunia, dan banyak kepentingan-kepentingan negara barat itu ada di Indonesia gitu loh. Terutama Amerika. Karena sumber alamnya atau bagaimana, Pak? Karena sumber daya alam, betul. Jadi perlu diwaspadai, Pilpres ini kalau putaran kedua itu yang tanda kutip waspada. Ya. Jadi gini, yang senang itu adalah kalau sampai putaran kedua, yang senang itu adalah mereka yang mendapat kerjaan kampanye. Gimana, Jonas? Ya, mereka yang dapat kerjaan kampanye, Pak. Betul. Sama atribut ekonomi pada bergerak, betul? Laku terus itu. Jadi putaran pertama oke, putaran kedua mereka lebih oke, senang sekali. Kalau saya harapkan satu putaran aja. Ya. Gimana sekarang, Jonas, ekonomi? Ekonomi lagi lesu karena mungkin lagi banyak wait and see, banyak mereka menunggu dan melihat, Pak, siapa yang jadi calon presiden nanti, Pak, jadi presidennya, Pak. Itu pertama, kedua, sekarang juga akhir tahun juga ditambah virus yang sudah mulai banyak lagi nih. Corona COVID. gimana, Jonas? Banyak sih, Pak, meningkat, Pak, untuk COVID. Gimana, Jonas? Meningkat, Pak. Ya, gejalanya batuk, flu, demam gitu. Dan agak lama untuk sembuh. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni menjelang tahun 2024, di penghujung tahun 2023 ini. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua, dan apa yang akan terjadi nanti terutama untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ya, pemilihan presiden dan wakil presiden di 2024 nanti kiranya bisa berjalan dengan baik dan tentunya dalam perlindungan Tuhan agar tidak terjadi apa-apa ya. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua atas dukungannya selama tahun 2023 ini. Kita sambut tahun 2024 ini dengan penuh sukacita, tentunya dengan semangat baru, sukacita baru ya. Dan tentunya dengan iman
yang lebih baru lagi, lebih refresh lagi ya. So, sahabat terang kemuliaan, thank you very much ya. Terima kasih sudah support. Terima kasih sudah mendukung channel Terang Kemuliaan selama tahun 2023 ini. Dan dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain. Agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak ya. Bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkat lah ya. Bisa menuai jiwa-jiwa baru tentunya. Dan saya ucapkan selamat tahun baru kepada kalian semua, para sahabat Terang Kemuliaan. Selamat tahun baru 2024. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian sepanjang tahun ini. Diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari sakit penyakit, dan dijauhkan dari mara bahaya. Kita akan bertemu lagi dengan kesempatan, dan jangan lupa untuk kalian yang mungkin memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh evangelis atau pastor Daotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi yang melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan kita doakan agar evangelis atau pastor Daotoni ini selalu diberikan kesehatan tentunya, agar beliau bisa terus mengabarkan kabar baik kepada kita semua dan melakukan pelayanannya tentunya dalam kehidupannya. Sahabat teman, kita tutup video ini dengan doa tentunya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pesan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu evangelis Daotoni atau pastor Daotoni. Terima kasih Bapa. Bapa, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, ampuni perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu selama tahun 2023 ini. Pimpin kami di tahun 2024 yang baru ini Bapa, agar kami senantiasa terus berjalan dalam ajaran-Mu ya Bapa. Terima kasih, bimbing kami Tuhan dari awal tahun ini hingga akhir tahun 2024. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu terjadi atas kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan kehendak-Mu, rancangan-Mu indah untuk kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati kami semua yang telah menonton video ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita berjumpa lagi di tahun 2024 tentunya. Selamat tahun baru 2024. Happy New Year's 2024. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year's. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.